Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Vulkan di channel Arif Vulkan. Pada video kali ini Kak Vulkan kembali berbagi informasi seputar CASN 2024 yang terdiri dari P3K maupun CPNS ya Bapak Ibu ya. Untuk tahun 2024 ini memang untuk CPNS kemarin sudah diakhiri ya proses pendaftarannya tanggal 2 September. Untuk P3K ini memang daftarnya itu setelah CPNS. Nah, jadi teman-teman untuk yang pengen mendaftar P3K itu bisa bersiap dari sekarang. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com ya Bapak Ibu ya. Ini ada Senin 2 September kemarin 2024. Demi semua honorer jadi P3K 2024 ini ada ketentuan 30% ini dihapus. Emang gampang. Oke. Jadi memang targetnya pihak pemerintah itu memang semua honorer itu dituntaskan ya Bapak Ibu ya, dituntaskan di tahun ini ya kan, tuntas di tahun 2024. Dan nanti ini diperlukan semacam kebijakan-kebijakan khusus untuk menggapai ketuntasan ini seperti itu Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah pengurangan APBN sebesar 30%. Nah, ini memang digadang-gadang akan bisa menjadi solusi untuk menuntaskan semua honorer di jenjang instansi-instansi pemerintah tentunya Bapak Ibu ya di tahun 2024 ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sumbernya di jpnn.com Jakarta. Komisi 2 DPR RI ini mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN agar mengangkat seluruh honorer menjadi P3K 2024. Karena apa? Khususnya teman-teman dari P3K yang notabene itu sudah P1 tetapi belum penempatan, ini memang sangat berharap di P3K di tahun 2024 ini. Jadi konsentrasi untuk guru ya teman-teman ya, konsentrasi untuk guru di P3K 2024 ini menuntaskan semua teman-teman P1 yang notabene itu adalah dia itu sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapat kuota atau tidak mendapat penempatan di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya teman-teman di honorer yang negeri ya, jadi instansi negeri ini yang bisa mengikuti tes di P3K 2024 ini. Jadi teman-teman untuk yang honorer swasta ini masih belum bisa untuk di tahun ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sabar semangat. Oke. Nah, dengan sebagian berstatus paruh waktu atau P3K part-time ini ada solusi pemerintah ya jika nanti notabene penuntasan itu tidak memenuhi anggarannya akan dialihkan ke P3K part-time atau paruh waktu seperti itu. Kemudian di sini Komisi 2 DPR RI juga mengusulkan revisi Undang-Undang ya nomor 1 tahun 2022 kemarin tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dengan menghapus ketentuan pasal 146 yang membatasi belanja pegawai di APBD maksimal 30%. Nah, ini ada kebijakan baru ya Bapak Ibu ya. Ini semacam angin segar. Di sini memang cukup banyak ya alokasinya di sini maksimal 30%. Sisanya dikemanakan ya? Sisanya untuk gaji teman-teman P3K yang lulus di tahun 2024 ini teman-teman ya. Jadi ini peluang besar bagi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun ini seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tujuannya agar Pemda tidak tersandra ya ketentuan 30% tersebut sehingga seluruh honorer bisa diangkat menjadi P3K untuk tahun 2024 ini. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada usulan nih wakil rakyat di Senayan tersebut tertuang dalam 5 poin kesimpulan raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Bapak Azwar Anas kemarin. Nah, di mana pada poin kedua kesimpulan tersebut itu dinyatakan bahwa sejumlah 1.700.000 sekian tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K. Di sini seluruhnya itu akan tuntas dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama tentunya di sini akan dituntaskan jika tenaga non-ASN ini mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan. Kemudian tenaga non-ASN ini mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi ini adalah strategi pemerintah dalam menuntaskan honorer di tahun 2024 ini. Seperti itu. Lah bagaimana dengan pasal 146 nih Bapak Ibu ya? Ada pasal 146 UU nomor 1 tahun 2022. Di sini ada pernyataan atau ketentuan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Bagaimana sih hubungannya? Nah, yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah paling besar 30%. Kemudian dalam hal yang tadi persentasenya itu jika telah melebihi 30%,
Maka apa yang harus dilakukan daerah? Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai. Kemudian besaran persentase belanja pegawai itu sudah diatur juga ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 ini dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi di sini memang ada revisi UU nomor 1 tahun 2022 kemarin, di mana ini sangat menguntungkan teman-teman ya yang notabene akan tes P3K di tahun ini, seperti itu. Asalkan teman-teman sudah terdata ya di database-nya BKN, itu insya Allah aman. Bukan saja karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kalaupun kedua menteri terkait itu setuju, maka di sini tahapan PPPK ini sudah dimulai sekarang ya, September sampai Oktober 2024. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada teman-teman subscriber yang tanya ya, dengan Kak Furkon, kita jawab bareng-bareng. Ini ada Bapak Agung Wijaya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Pendaftaran CPNS terakhir hari ini atau tanggal 6 September. Ya, kemarin 2 September ya Bapak ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ada kebijakan khusus akan Kak Furkon infokan kembali ya. September terakhir memang sesuai dengan Juknis, itu memang terakhirnya finalisasi itu tanggal 2 September. Tapi nanti mungkin biasanya ada perpanjangan atau gimana, belum ada info terkait hal tersebut ya Bapak ya. Kemudian ini Bapak Rembang 6081. Oke. Apabila sudah sesuai data BKM ternyata waktu tes P3K besok mau ganti ijazah gimana? Oke. Jadi ini biasanya Bapak, jadi yang penting sudah terdata dulu ya Bapak ya. Yang penting sudah terdata dulu, masalah ijazah itu biasanya menyusul. Yang penting syaratnya terpenuhi dulu. Nah, ini kita balas seperti itu ya Bapak Ibu. Syarat yang penting terpenuhi aman ya kan, yang penting terpenuhi. Nah, artinya sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu lamar, seperti itu ya. Untuk masalah pergantian ijazah itu masalah gampang ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah keterima aja, nanti ada penyesuaian data. Kemudian Ibu Sandriani Ani, izin bertanya Bapak Ibu, berkas pendukung yang diupload di ijazah terakhir, saya terlambat upload karena waktu sudah lewat tanggal 28 bulan 8 2024 kemarin. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Mohon pencerahannya. Nah, ini bisa menghubungi, ini Ibu ini guru ya Bapak Ibu ya. Jadi menghubungi dinas terkait Bu ya. Jadi bisa menghubungi dinas terkait ya kan, bisa menghubungi dinas pendidikan terkait. Nah, saya masuk kategori A. Oke. Ya, semoga dipermudah ya nanti Ibu ya tentang upload jasa terakhirnya, dan semoga juga masuk di piloting tahap 3 ini ya. PPG tahap 3 ini pilotingnya insya Allah di bulan antara Oktober sama November. Ini sudah piloting tahap 2, jadi ini tahap 2 insya Allah sudah mulai kuliah ya Bapak Ibu ya. Kuliahnya itu daring melalui PMM, jadi enak banget ya, sangat dimudahkan kita. Kemudian ini Ibu atau Bapak ya, ini Alisnar. Oke. Saya 23 tahun mengajar di swasta, umur 49. Nah, ini semangat saja ya, Pak. Ya kan, semangat. Nah, semangat. Semoga nanti ada rezeki di jalan lain ya Bapak Ibu. Karena di sini P3K untuk tahun 2024 ini khusus yang honorer di instansi negeri ya kan, dan teman-teman P1 yang belum dapat kuota penempatan. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi yang Kak Furkon sampaikan ya. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Intinya tetap semangat. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.